Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidil awwalina wal akhirin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah ada di antara kita orang tua yang sudah mendapatkan salah satu anaknya menuju umur sudah masuk ke umur balik. Sudah pernah mendapatkan anaknya yang perempuan sudah keluar darah haid. Sudah mendapatkan anaknya yang laki-laki mungkin mengadu ke bapaknya, "Bapak, saya tadi malam mimpi basah." Ataupun sudah masuk ke umur 15 tahun. Yang belum, insya Allah akan menghadapinya. Yang sudah, berarti sudah melewatinya. Pertanyaan kita, adakah di antara kita muncul sebuah rasa kekhawatiran ketika mendengar Abi, anak kita yang putri sudah haid? Gimana kira-kira? Atau pernyataan itu biasa-biasa saja bagi kita? Dan saya termasuk orang yang pernah tahun lalu mendapatkan berita itu dari istri. Apa yang saya lakukan? Ya, muncul sebuah perasaan kekhawatiran dalam diri saya. Kenapa? Karena tanggung jawab penuh orang tua dalam mendidik anaknya antara umur 0 hari sampai balik. Setelah balik, kemudian jadilah dia mukallaf, orang yang mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban dari syariat. Sebelum balik, dia belum wajib, dia belum berdosa. Perbuatan ibadah dia pahalanya untuk orang tua, sebagaimana kata seorang sahabiah ketika haji wada di miqat melahirkan. Bayangkan mau haji di miqat, sekarang Bir Ali melahirkan. Ketika melahirkan anak bayi itu dikatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini boleh haji?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am, walakil ajr." Bisa, boleh dihajikan, dapat pahalanya untuk kamu. Anak kecil berbuat dosa, belum mendapat, berbuat perbuatan maksiat, belum berdosa. Namun begitu meranjak umur balik, kita paham semua sudah mukallaf. Nah, kira-kira disinilah akan membuktikan sukses tidaknya pendidikan kita selama masa sebelum balik. 15 tahun atau 9 tahun, kalau anak kita yang perempuan mungkin 9 tahun sudah ada yang haid. Sukses tidak pendidikan kita dibuktikan ketika dia balik. Dan yang paling penting di sini kesuksesan kita yang kita lihat adalah dalam sholat. Kenapa dalam sholat? Karena kalau puasa ada masanya. Kadang dia baliknya di bulan Muharram, nggak wajib puasa, tunggu nanti bulan Ramadan. Dia baliknya belum mampu untuk
haji, belum wajib haji. Mungkin kita pun belum wajib haji karena belum mampu ke sana. Dia balik tapi belum punya harta. Ya. Kalau masalah zakat tetap wajib dizakati oleh walinya walaupun dia belum balik. Itu bukan urusan balik. Namun yang paling penting adalah sholat. Kenapa? Pagi ini, sekarang ini balik, maka sekarang wajib sholat. Ini misalnya untuk laki-laki yang tadi malam mimpi misalnya. Kalau perempuan haid ya belum wajib sholat. Selesai haid, pada masa pertama mendapatkan haid, selesai haid wajib sholat. Nah, di saat dia wajib sholat ini, kira-kira bekal yang kita berikan di umur 10 tahun ini bisa dipraktekkan atau tidak? Benar tidak sholatnya? Disinilah tanggung jawab orang tua. Kalau orang tuanya selama 10 tahun ini tidak pernah mengajarkan sholat, begitu dia balik belum bisa sholat, yang salah siapa sekarang? Anak atau orang tua? Orang tua. Karena pas dia balik. Begitu balik, dia tidak punya bekal untuk bacaan Al-Fatihah yang benar. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Inilah makna bapak-bapak. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bapak dan ibunya lah yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kenapa? Selama masa pendidikan yang mutlak, yang total tanggung jawab dia tidak pernah mengajarkan apa-apa. Tidak pernah mengajarkan sholat, sehingga begitu dia balik belum bisa sholat. Dia perlu untuk belajar lagi tata cara sholat. Berarti ada kesalahan orang tua di sini, walaupun ketika dia balik sudah dia wajib menuntut ilmu untuk bisa sholat. Ini kesalahan orang tua. Jadi orang tua jangan berbangga dulu. Saya katakan jangan berbangga dulu, boleh berbanggalah. Tapi jangan berbangga dulu bila ada anaknya yang kemudian hari jadi ustadz, soleh, hafal Quran, pinter dalam agama. Kalau memang dia berhasil menjadi seperti ini di umur 20 tahun misalnya, itu biarlah dia yang berbangga. Tapi orang tua, tanyalah selama umur ketika sebelum balik ini. Inilah yang kita perlu berbangga, karena ini tanggung jawab kita semuanya. Adapun di 21 tahun dia berhasil jadi ustadz, berhasil menjadi soleh, itu sudah tanggung jawab dia di hadapan Allah, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Namun ketika dia balik, bisa sholatkah dia? Itulah perlu kita berbangga. Bisa baca Al-Quran yang benar? Itulah perlu kita berbangga. Pendidikan saya berhasil. Adapun ketika dia nanti umur 21 tahun misalnya, dia mendapatkan pergaulan yang tidak benar, dia menyimpang menjadi bermaksiat, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tanggung jawab orang tua sudah selesai, yaitu di masa-masa sebelum balik ini. Maka saya pribadi ketika mendengar anak saya sudah balik, saya ajak ngomong dari hati ke hati dengan dia. Saya suruh dia ketika dia sholat, saya perhatikan, saya rendahkan. Ketika dia rukuk, saya sempurnakan rukuk dia. Ketika dia wudhu, saya lihat sudah benar tidak wudhu dia. Terkadang ya kita tahulah anak kecil ya, terbiasa wudhu ya apa adanya, penting selesai. Dia tahu rukun-rukun wudhu, tahu dia. Cuma dalam membasuh muka mungkin ya penting selesai, tidak sempurna semuanya. Saya perhatikan.
Kak, bukan seperti itu Kak, disempurnakan ini. Bacaan Al-Fatihahnya saya suruh setor Kak, karena itu rukun sholat. Bacaan tasyahudnya saya suruh setor Kak, benar tidak? Pendidikan yang saya serahkan ke sebuah lembaga yang mengajarkan agama. Tapi apakah mereka tanggung jawab? Tidak. Mereka satu orang bertanggung jawab ke 30 orang ini. Cuma memberitahukan, bisa atau tidaknya orang tua tetap bertanggung jawab. Kemudian saya bilang, kakak kan punya hobi melukis. Memang anak saya punya hobi melukis. Pinter dia membuat gambar orang. Sekarang berhenti Kak ya. Jangan lukis lagi. Saya pahamkan dia, jangan lukis lagi. Kecuali kalau mau melukis, yang lukis pemandangan nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang ini jangan lagi. Itu biarlah ketika kakak belum balik. Anak kecil yang bermain boneka-boneka itu kerjaan anak belum balik. Yang al-amru fihim wasi'. Banyak kelapangan bagi mereka. Nah, inilah tanggung jawab kita. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita membekali mereka persiapan menuju balik? Dan seperti saya katakan tadi, intinya adalah sholat. Karena apa? Karena ketika pendidikan, inti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholat. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Pukul dia kalau tidak mau sholat umur 10 tahun. Padahal untuk standarisasi balik menurut umur itu belum balik. Kalau menurut umur baliknya itu 15 tahun, kecuali dengan haid dan mimpi, itu melalui sifat bukan umur. Jadi belum balik pun sudah disuruh pukul. Dan ma'ruf yang namanya menyuruh sholat sampai memukul biar dia mau sholat, itu pasti dibarengi dengan mengajarkan tata cara sholat. Itu nas langsung disebutkan oleh Rasulullah tentang sholat. Para ulama mengkiaskan, mengatakan kewajiban yang lain pun seperti ini. Apa itu? Perintahkan dia puasa kalau memang dia mampu berpuasa, walaupun belum balik. Ya, ini kewajibannya kan. Zakat kan enggak, karena dia belum boleh mengelola harta. Haji ya belumlah, kita belum sampai ke situlah. Dan ajarkan pula kewajiban-kewajiban lain seperti menutup aurat, seperti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu diajarkan. Baik, sekarang mari kita lihat ke sholat. Sholat yang penting, yang pertama adalah, dan yang gampang, tentang sesuatu yang membuat salat itu menjadi sah. Apa itu? Syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Ini bisa dipelajari dalam cuma seminggu, insya Allah bisa. Insentif bisa. Syarat-syarat dan rukun salat yang kalau ini sempurna, sah salatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dikisahkan ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, datanglah seorang pemuda masuk ke masjid, salat 2 rakaat. Ya mungkin salat tahiyatul masjid. Kemudian datang menuju Rasulullah, salam. Rasulullah menjawab salamnya, namun mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat, karena sebenarnya kamu belum salat. Dia balik lagi, salat lagi, datang lagi. Rasulullah bilang lagi, balik lagi, salat, karena kamu belum salat. Dia balik lagi, patuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lagi, datang lagi. Kata Rasulullah, balik lagi, karena kamu belum salat. Sampai 3 kali kejadian itu, kemudian barulah dia menyerah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu. Aku tidak bisa salat lebih bagus daripada ini. Fa'allimni, ajarkan aku yang benar. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan
tata cara sholat dengan lisannya. Karena Rasulullah SAW pernah mengajarkan sholat dengan perbuatannya, dilihat oleh semua sahabat ketika beliau sholat di atas mimbar. Sekarang beliau mengucapkan dengan lisannya. Hadis ini menjadi dasar para ulama untuk mengeluarkan rukun-rukun sholat. Namun berarti yang paling penting di sini adalah apa sih kesalahan pemuda ini ketika sholat, sehingga dikatakan oleh Rasulullah walaupun dia kelihatannya sholat tapi ternyata belum sholat. Tumakninah. Nah, perhatikan kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaka lam tusalli. Sebenarnya kamu belum sholat. Yakin sudah sholat, tapi menurut pandangan syariat kamu belum sholat. Kenapa? Ada satu rukun yang tidak terpenuhi, yaitu tumakninah. Nah, sekarang mari kita tanya, kita sholat biar dianggap sudah sholat oleh manusia atau biar dianggap sudah sholat oleh syariat? Mana yang sekarang kita sedang cari? Kalau sedang untuk dapat anggapan sudah sholat oleh manusia, kita kentut dalam sholat tanpa didengar oleh teman kita di samping, wah dia sudah sholat tadi sama saya. Kita makan makanan apa yang ada di sela gigi, kita telan, sesuatu yang membatalkan puasa dalam makanan dilakukan di dalam sholat, batal sholatnya, karena makan dan minum itu membatalkan puasa. Ini membatalkan sholat. Puasa berarti membatalkan sholat. Teman kita tidak tahu kita sudah batal sholatnya, dianggap sudah sholat, namun menurut pandangan syariat kita batal sholatnya. Sekarang mana kita ingin? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak sempurna sholatnya dalam rukunnya seperti belum sholat. Sebenarnya dia harus sholat lagi. Nah, sudah siapkah anak kita yang begitu dia balik sudah wajib sholat? Tadi malam mimpi subuh wajib sholat. Sudah benarkah sholat dia? Kalau tidak benar, siapa yang salah? Pertanyaannya orang tua. Tanggung jawab besar ini bapak-bapak dan bapak-bapak ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu baru sah tidaknya sholat. Nah, tadi Rasulullah SAW memperbaiki dia adalah dalam rukun tumakninah yang bisa dilihat. Ini nggak tumakninah, ini sujudnya nggak benar, ini rukuknya nggak benar, menurut rukun belum terpenuhi misalnya, bisa kita perbaiki. Sekarang bagaimana memperbaiki rukun qauli? Apa itu rukun qauli dalam salat? Ada berapa rukun qauli dalam salat? 4, 5 ya. Takbir, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat. Ini dipisah oleh para ulama. Salawat dalam tasyahud akhir dan salam. Oke lah, Allahu Akbar gampang, semuanya bisa, semuanya benar bacaannya insyaallah. Assalamualaikum gampang. Al-Fatihah dengan tasyahud dan salawat, ini bacaan yang panjang. Baik, di mananya urgen Al-Fatihah? Baik, disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islamnya madhab Syafi'i. Syekhul Islam madhab Hambali siapa? Ibnu Taimiyah. Syekhul Islamnya madhab Syafi'i siapa? Zakaria Al-Ansari. Beliau meringkas kitab-kitabnya Imam Nawawi, kemudian mensyarahnya kembali. Dalam sebuah ringkasan beliau ataupun syarah ringkasannya beliau sendiri, yaitu kitab berjudul Fathul Wahhab. Kitab ini umum di pondok pesantren manapun Anda dapat, insya Allah ada. Ini bukan sesuatu yang baru. Silahkan Anda buka di pembahasan syarat-syarat menjadi imam. Di situ siapa yang boleh diikuti, siapa yang tidak sah untuk diikuti sebagai imam. Di antara yang beliau katakan di situ adalah
Tidak sahnya orang yang bisa baca bacaan Al-Quran yang benar ikut imam yang bacaannya tidak benar. Apa contoh tidak benar beliau katakan? Yaitu bacaan yang mengurangi ataupun kesalahannya dalam huruf. Kesalahan dalam huruf. Apa itu dalam huruf? Menambah atau mengganti huruf. Kalau mengurangi mungkin bisa jarang terjadi lah. Menambah huruf. Apa contoh menambah huruf kata beliau? Mengidghamkan di tempat yang tidak ada idghamnya. Karena namanya idgham itu Pak, idgham itu tasydid. Namanya tasydid itu menambah satu huruf. Kata beliau contohnya adalah baca maliki yaumiddin, dia baca maliki yaumiddin. Yang sebenarnya maliki yaumiddin 4 huruf. Mim, alif, lam, kaf. Gara-gara dibaca maliki yaumiddin jadi 5 huruf. Nambah huruf dalam Al-Fatihah, salah sudah Al-Fatihahnya. Salah satu contoh. Contoh yang lain kata beliau mengganti huruf menjadi huruf lain. Inilah dinamakan makhrajul huruf. Beliau katakan contohnya baca ihdinas siratal mustaqim dibaca mustaqim. Sin jadi ta. Ini sudah salah. Gak ada lagi artinya yang lurus jadinya. Apa artinya? Wallahualam gak ada artinya. Mungkin mustaqim gak ada dalam bahasa Arab. Ini kata beliau, beliau mencontohkan. Dan contoh lain bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sekarang saya tanya sama bapak, gimana kalau bacaannya alhamdulillah? Yang itu mengubah huruf loh Pak. Dari ha jadi kha. Mustaqim menjadi mustaqim. Pakai kaf. Itu mengubah huruf. Baik. Itu beliau bilang bahwasanya tidak boleh kita orang yang bisa baca, nggak sah ikut imam yang imam seperti itu. Kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, in amkanahu ta'allum. Nah, ini yang penting. Kalau dia ini yang bacaannya salah hurufnya ini memungkinkan untuk belajar. Kata beliau, memungkinkan untuk belajar. Ini kata-kata memungkinkan saya tidak disyarah apa standarnya. Mungkin menurut saya adalah dia ini mampu untuk belajar, ada yang ngajarin tapi tidak mau belajar kata beliau. Maka apa terjadinya Pak? Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tadi ngomongnya tentang menjadi imam, sekarang sholatnya tidak sah. Wallahualam menurut yang saya pandangi adalah kata-kata memungkinkan untuk belajar itu misalnya dia memang bukan cacat lidahnya, cuma gara-gara nggak mau belajar. Salahnya gara-gara nggak mau belajar. Kalau dia mau belajar bisa memperbaikinya, tapi tidak mau belajar maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Ini rukun sholat. Sebenarnya seperti yang tadi, kalau nggak mau belajar sholat ternyata nanti tidak ada tumakninah dalam sholatnya, nggak sah sholatnya. Wajib dia belajar. Nah, ini bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang standar sah tidaknya sholat. Sudah yang saya katakan tadi, seminggu kita pelajari bisa selesai kalau kita mau intensif. Nah, sebenarnya wallahu taala alam, saya pandang inilah hal pertama yang harus ditekuni oleh orang-orang yang mengatakan dirinya Ustadz saya baru hijrah. Dia bukan mu'allaf, dia dari kecil sudah keluarga muslim dia. Cuma apa? Ya wallahu alam, kalau sekarang ya, zaman saya waktu SMA dulu, anak-anak SMA pembicaraan sesama mereka masih apa? Sholat kamu masih bolong-bolong gak? Ini anak SMA loh Pak. Yang ulama kehidupan salaf zaman dulu, masa itu sudah ngomong tentang tahajud, tentang puasa sunnah kamu, tentang hafalan Quran kamu, suatu yang sunnah.
Ini anak SMA zaman saya, mungkin zaman sekarang Allah alam mungkin masih sama, masih berbicara masalah dan bangga. Kamu sholatnya masih bolong-bolong nggak? Kalau saya masih subuh ya. Kalau saya asar itu masih luput lah, masih sering main bola terlambat. Ramadan juga masih bertanya, kamu Ramadan kemarin lengkap nggak? Na'udzubillah min dzalik, Pak. Na'udzubillah min dzalik, ini rukun Islam loh, Pak, belum selesai. Umur SMA. Nah, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah katanya. Baik, apa yang pertama harus diperbaiki, Pak? Ya ini. Suatu yang harusnya diperbaiki oleh orang tua sejak kecil, sejak umur 7 tahun, sholat. Ini yang harus diperbaiki. Dengan cara apa? Tadi, memungkinkan untuk belajar, dan banyak orang yang bisa ngajarin. Datang, Pak, di masjid ini siapa yang bisa ngajarin tahsin? Tolong, saya mau privat di rumah. Misalnya dia malu duduk sama anak TPA ya, duduk, Ustaz tolong dengarkan Al-Fatihah saya sudah benar atau tidak, tolong lihat sholat saya sudah benar atau tidak. Ini baru hijrah yang benar. Ya memang ada sih ya hijrah, tapi ya rajinnya apa, cari-cari kajian saja, dan kajiannya kajian umum, kajian tentang istri soleha ya, kajian tentang kemana kudayung bahteraku. Ini yang dikejar-kejar biasanya. Memang nggak apa-apa, tapi ada yang lebih wajib daripada itu, yaitu rutinitas setiap harinya, yaitu sholat. Dan dia kalau ini nggak mau belajar, masih salah juga. Apa kita katakan, dia tidak sah sholatnya. Dan kita sangat khawatir, Pak ya. Kalau tadi pemuda tadi masih di dunia, ditegur oleh Rasulullah, disuruh perbaiki langsung masih di dunia. Bagaimana kira-kira kita yang sudah sering sholat di dunia ini, begitu menghadap Allah di akhirat, dihisab, ketika dihisab tidak ada pahala sholat sedikit pun. Kemudian kita tanya, ya Allah, mana pahala sholat saya yang saya sholat sepanjang hidup saya? Kemudian Allah mengatakan, fa innaka lam tusolli, seperti kata Rasulullah kepada pemuda tadi, kamu sebenarnya belum sholat di dunia. Bisakah kita kembali lagi ke dunia? Tidak bisa. Kalau pemuda tadi masih bisa balik, dan dia masih bertanya, alimni ya Rasulullah, ajarkan aku di akhirat gimana kira-kira. Itu tugas kita pertama, yaitu menyempurnakan sah tidaknya salat kita, baik itu rukun fi'li ataupun rukun qauli. Yang kedua, tugas ini yang berat. Kalau tadi tugas tadi saya katakan seminggu bisa selesai, bahkan sehari bisa selesai mungkin, kursus intensif. Yang kedua adalah yang ini sulit untuk menyelesaikan kecuali perjuangan seumur hidup, yaitu diterima tidaknya sholat. Kalau tadi apa? Sah tidaknya sholat. Kalau ini diterima tidaknya sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ammar bin Yasir, riwayat Imam Ahmad, innal abda la yusalli fala yuktabu lahu min salatihi illa ushruha tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Ada orang salat, kata Rasulullah SAW, selesai salat yang dia dapatkan pahala dari salatnya cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2, kata Rasulullah. Jadi dalam satu shaf yang semuanya salat, keluar dari salat salam, tidak semuanya mendapatkan pahala yang sama. Apa yang membedakannya, Pak? Rukunnya sudah sempurna semuanya. Apa yang membedakan? Hati, kekhusyukan. Ini yang masih jauh perjalanan perjuangannya. Bahkan seorang ulama, kalau nggak salah saya bernama Fudail bin Ayyad, kalau nggak salah saya, seorang ulama salaf, beliau mengatakan, aku merasa tersiksa dalam memperjuangkan salat selama 20 tahun. Ta'adzabtu bis salati 20 aman wa taladzadtu biha 20 ukhra. Kemudian aku baru merasa lezat salat 20 tahun berikutnya.
Berarti beliau 20 tahun mempertahankan biar sholat itu merasa lezat. Kalau sah sudahlah, kita yakinlah para ulama salaf itu sejak kecil sudah sah sholatnya, sudah hebat. Tapi perjuangan untuk nikmatnya sholat berarti khusyuk, itu kata beliau butuh perjuangan 20 tahun. Sudah berapa tahun kita sholat, Pak? Masih perlu kita berperjuangkan ini. Ibnu Umar, seorang sahabat yang banyak ibadahnya, anaknya ketika melihat beliau panjang ibadah mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, alangkah banyak ibadah Anda, Bapak." Memuji bapaknya. Dan bapaknya mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, "Nak, seandainya Bapak tahu ada satu sujud saja, satu sujud Bapak selama seumur hidup ini, ada satu sujud saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak minta cepat-cepat biar mati saja." Kenapa? Karena beliau mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Dan kalau aku tahu ada satu sujudku yang diterima, berarti aku tahu aku orang bertakwa. Dan aku ingin cepat-cepat mati biar aku mati dalam keadaan bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwalah orang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga seluas langit dan bumi. Masalahnya adalah kita dilarang menyatakan diri kita orang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kamu memberikan rekomendasi untuk dirimu sendiri. Apa itu? Wah, saya orang bertakwa. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah lebih tahu yang mana yang bertakwa. Sehingga sampai sekarang kita tidak tahu salat manakah di antara salat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kurban di zaman kita, Bapak-bapak, bukan maksudnya di zaman kita, adalah di syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu diterima atau tidak, kita hanya bisa tahu kurban kita sah. Ketika diperiksa oleh panitia, nggak ada cacat yang bisa membatalkan kurban. Umurnya pas. Baik, kurban Bapak sah secara syariat. Sembelih, diterima nggak? Wallahu a'lam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di syariat kita tidak bisa diketahui yang mana diterima yang mana tidak. Di syariat sebelum kita, seperti kejadian di anaknya Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Habil memberikan kurban berupa hewan. Qabil memberikan kurban berupa tanaman, karena dia adalah petani, yang itu peternak. Yang diterima siapa? Punya Habil. Jika terjadi pembunuhan, ya, kita tahu semua kisahnya. Pertanyaannya adalah, dari mana mereka tahu punya Habil diterima oleh Allah? Karena ketahuan diterima kurbannya adalah datang api dari langit menyambar yang mana ini diterima sampai hangus. Habis. Berarti ini yang diterima oleh Allah, ini tidak. Yang ini cemburu, mau bunuh. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bukan salah saya diterima atau tidak. Saya tidak membuat kecurangan biar punya kamu tidak diterima, bukan. Kamu tidak diterima bukan gara-gara kecurangan saya. Karena yang diterima oleh Allah orang yang bertakwa. Berarti kamu tidak bertakwa itu salah kamu sendiri, bukan salah saya. Itu zaman dahulu. Zaman kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sembelih yang keluar darah dapat daging. Yang sampai kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwa dalam hati kita. Makanya di syariat kita tidak ada, silakan dibaca syariat seluruhnya, adakah syariat di syariat Rasulullah SAW, yaitu peribadatan dengan cara membuang makanan.
yaitu membiarkan dia dilenyapkan oleh alam misalnya. Gak ada. Kurban ataupun persembahan harta kita, disuruh keluarkan harta dari kita, itu sampainya ke fakir miskin. Gak ada, saya akan keluarkan harta, taruh di bawah pohon sampai busuk di situ. Itu gak ada. Itu bukan syariat kita. Syariat dulu pun dibakar oleh api yang dikirim oleh Allah, bukan busuk sendiri, tidak. Sekarang kita kurban, itu sunnah. Sekarang yang wajib misalnya, apa yang wajib? Dam haji. Dam haji wajib, pelanggaran. Itu pun harus sampai ke fakir miskin. Bukan gara-gara saya pelanggaran, saya serahkan kepada Allah sampai busuk di sini. Itu nggak ada. Kafaratul yamin, melanggar sumpah, harus kita keluarkan apa? Harta. Ini untuk kafarat kita, ada pelanggaran. Itu pun bukan kita letakkan satu tempat biar hangus itu malah nggak sah. Harusnya sampai ke fakir miskin. Jadi dalam syariat kita, semua pengeluaran harta yang wajib pun harus keluar dari kita, cuma harus sampai ke fakir miskin. Kalau nggak sah. Jadi mubazir malah nanti. Ini adalah kalau kurban saja yang zaman dulu bisa kelihatan, sampai zaman kita tidak kelihatan lagi. Apalagi sholat. Nah, silakan. Ini masih tetap menjadi PR kita. PR kita yang pertama adalah membuat salat kita jadi sah, terus dikontrol, terus diperhatikan, terus minta untuk dibimbing. Yang kedua adalah membuat salat kita menjadi khusyuk, diterima oleh Allah, mendapatkan pahala lebih besar. Inilah perjuangan yang masih perlu kita perjuangkan di diri kita sendiri, yaitu melatih hati. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.